Aulia Wilujeng Nurfala, NIM 23040180091 dari kelas PGMIC. Di sini, saya akan menampilkan video tentang pembahasan materi pengertian dan konsep dasar anak berkebutuhan khusus, serta anak berkebutuhan khusus tunalaras. Video ini guna untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh dosen Ibu Neneng Ratnasari. Selamat menyaksikan. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam pendidikan, belajar, dan perkembangan. Anak berkebutuhan khusus menurut Hayward adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Istilah anak berkebutuhan khusus pada umumnya yaitu anak luar biasa. Selanjutnya yaitu konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Untuk memahami anak berkebutuhan khusus, tidak dapat terlepas dari adanya perbedaan, yaitu dengan menggunakan pendekatan perkembangan untuk melihat perbedaan pada anak usia dini itu sangatlah tepat. Nah, pada prinsipnya, ada dua perbedaan yang dapat digunakan untuk menjelaskan keadaan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, yaitu perbedaan interindividual dan perbedaan intraindividual. Yang pertama yaitu perbedaan interindividual. Perbedaan ini membandingkan keadaan individu dengan orang lain atau dengan standar tumbuh kembang normatif dalam berbagai dimensi, diantaranya perbedaan keadaan mental, perbedaan kemampuan gerak, kemampuan panca indera, kemampuan komunikasi, dan perilaku sosial. Yang kedua yaitu perbedaan intraindividual. Perbedaan intraindividual adalah suatu perbandingan antar potensi yang ada dalam diri individu sendiri. Perbedaan ini muncul dari berbagai aspek, meliputi intelektual, fisik, psikologis, dan sosial. Kemudian, terminologi yang digunakan untuk memahami anak berkebutuhan khusus. Selain masalah perbedaan, ada beberapa terminologi yang dapat digunakan untuk memahami anak berkebutuhan khusus. Istilah tersebut yang pertama impairment, yang kedua disability. Yang pertama yaitu impairment merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat organ tubuh. Contoh, seseorang yang mengalami amputasi pada satu kakinya, maka dia mengalami kecacatan pada kaki. Itu yang dimaksud impairment. Kemudian, disability merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami kekurangmampuan yang dimungkinkan karena adanya keadaan impairment seperti kecacatan pada anggota tubuh. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu faktor sebelum kelahiran. Ketika anak dalam kandungan, terkadang ibu hamil tersebut tidak menyadari ada beberapa faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, 1. Gangguan genetika atau kelainan kromosom. Yang kedua yaitu infeksi kehamilan. Infeksi ini dapat menyebabkan cacat pada janin. Yang ketiga yaitu usia ibu hamil. Jadi adanya masalah pada kehamilan sebelumnya bisa jadi karena usia ibu hamil terlalu muda, di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun. Terus keracunan saat hamil. Kemudian pengguguran atau terjadi gugur kandungan atau aborsi. Yang terakhir yaitu lahir dengan prematur. Yang kedua yaitu faktor penyebab selama proses kelahiran.
Ada beberapa faktor penyebab selama proses kelahiran. Yang pertama, proses kelahiran terlalu lama atau anoksia, prematur, dan kekurangan oksigen. Yang kedua, yaitu kelahiran dengan alat bantu atau vakum. Yang ketiga, yaitu kelahiran terlalu lama selama 40 minggu. Yang ketiga, yaitu faktor penyebab setelah kelahiran. Ada beberapa faktor penyebab setelah kelahiran. Yang pertama yaitu terjadi penyakit infeksi bakteri atau TBC. Yang kedua yaitu kekurangan zat makan atau kurang gizi. Yang ketiga kecelakaan atau jatuh. Dan yang terakhir keracunan obat bisa atau dengan overdosis. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Teman-teman ada yang tahu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu apa aja? Ya, betul. Jadi anak berkebutuhan khusus itu ada beberapa kategori. Yang pertama kategori anak dengan gangguan fisik. Pertama yaitu tunanetra. Apa sih tunanetra itu? Tunanetra itu anak dengan indera penglihatannya yang tidak berfungsi. Kemudian tunarungu. Tunarungu itu apa sih? Jadi, tunarungu adalah anak yang kehilangan sebagian atau seluruh daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan cacat pada alat gerak. Yang kedua yaitu kategori anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama yaitu tunalaras. Jadi tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua yaitu tunawicara. Jadi tunawicara adalah gangguan komunikasi dalam berbicara, seperti kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, kelancaran berbicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, dan fungsi bahasa. Yang ketiga, kategori anak dengan gangguan emosi dan perilaku yaitu anak hiperaktif. Secara psikologis, anak hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal. Kategori yang ketiga adalah anak dengan gangguan intelektual. Teman-teman ada yang tahu apa saja sih anak dengan gangguan intelektual itu? Ya, betul. Yang pertama yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan mental. Yang kedua yaitu anak lamban belajar, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, yaitu biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Yang ketiga yaitu anak kesulitan belajar khusus. Jadi anak yang kesulitan belajar yaitu anak yang mengalami kesulitan belajar atau dalam tugas-tugas akademik seperti membaca, menulis, berhitung, atau seperti pelajaran matematika. Yang keempat yaitu anak berbakat. Jadi anak yang berbakat itu anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa. Terus yang kelima yaitu autis atau autisme. Jadi gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada syaraf pusat ini disebut autis. Oke, kita masuk ke pembahasan anak berkebutuhan khusus tunalaras. Ada yang tahu apa sih pengertian anak tunalaras itu? Ada yang tahu? Ya, betul. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna dan laras. Tuna berarti kurang, laras berarti tidak sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungannya. Perilakunya sering
bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di masyarakat tempat ia berada. Nah, tadi sudah disebutkan pengertian anak tunalaras. Kemudian yaitu faktor penyebab anak tunalaras. Yang pertama yaitu kondisi atau keadaan fisik. Jadi, masalah kondisi atau keadaan fisik berkaitan dengan masalah tingkah laku yang disebabkan oleh disfungsi kelenjar endokrin yang dapat mempengaruhi timbulnya gangguan tingkah laku, atau dengan kata lain, kelenjar endokrin berpengaruh terhadap respon emosional seseorang. Faktor penyebab yang kedua yaitu masalah perkembangan. Setiap memasuki fase perkembangan baru, individu dihadapkan pada berbagai tantangan atau krisis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi ini jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal dari adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan. Faktor penyebab anak tunalaras yang ketiga yaitu lingkungan keluarga. Sebagai lingkungan yang pertama dan utama dalam kehidupan anak, keluarga memiliki pengaruh yang demikian penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga merupakan peletak dasar perasaan aman atau emotional security pada anak. Dalam keluarga pula, anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Terdapat beberapa faktor lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah emosi dan tingkah laku. Anak juga perlu atau memerlukan kasih sayang, perhatian, keharmonisan keluarga, dan kondisi ekonomi. Yang keempat yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap bekal ilmu pengetahuan, tetapi bertanggung jawab juga terhadap pembinaan kepribadian anak sehingga menjadi individu yang dewasa. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang. Konflik juga dapat timbul pada diri anak sendiri yang disebabkan norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik anak tunalaras. Berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras, ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu anak yang mengalami kekacauan tingkah laku. Ciri-cirinya yaitu suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu anak yang sering merasa cemas dan menarik diri. Ada yang tahu ciri-cirinya? Ya, betul. Yang pertama yaitu sering ketakutan, kaku, pemalu, segan, tidak berteman, sering sedih, sering merasa tertekan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu anak yang kurang dewasa. Nah, pasti kalian sudah tahu kan ciri-cirinya? Ya, betul. Ciri-cirinya itu dia pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, kotor, sering berangan-angan, dan lain-lain. Keempat yaitu anak yang agresif bersosialisasi. Ciri-cirinya di sini ada mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka bermain di luar rumah sampai larut malam, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, emosional, fisik, atau kesehatan anak tunalaras. Yang pertama yaitu karakteristik akademik. Adapun ciri-ciri yang pertama yaitu pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Yang kedua, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ke ruangan BK. Yang ketiga yaitu sering tidak naik kelas atau bahkan keluar ke sekolahannya.
Kemudian dia sering membolos sekolah. Yang terakhir, dia sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit, perlu istirahat, dan lain-lain. Yang kedua ada karakteristik sosial atau emosional. Yang pertama karakteristik sosial. Jadi ciri-cirinya perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Kemudian karakteristik emosional. Ciri-cirinya adanya hal-hal yang menimbulkan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. Yang ketiga yaitu karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Kelainan lain yang berwujud fisik antara lain seperti gagap, sering buang air atau buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Oke, kita masuk pembahasan yang terakhir yaitu kebutuhan pendidikan anak tunalaras. Kebutuhan pendidikan anak tunalaras diharapkan dapat mengatasi problem perilaku anak tunalaras tersebut. Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus tunalaras? Teman-teman ada yang tahu? Ya, betul. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus tunalaras, yang pertama, 1. Berusaha mengatasi semua masalah perilaku akibat kelainannya dengan menyesuaikan lingkungan belajar maupun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Yang kedua, yaitu berusaha mengembangkan kemampuan fisik sebaik-baiknya, memberikan keterampilan khusus dan kemampuan intelektualnya. Yang keempat, memberikan kesempatan sebaik-baiknya agar anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan atau terhadap norma-norma hidup di lingkungan masyarakat. Yang kelima, yaitu memberikan rasa aman agar mereka memiliki rasa percaya diri dan mereka merasa tidak tersia-siakan oleh lingkungan sekitarnya. Yang keenam atau yang terakhir, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri, dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Untuk itu, guru atau orang tua perlu memberikan penghargaan atas prestasi yang mereka tampilkan sehingga mereka merasa diterima oleh lingkungannya. Tentang pengertian dan konsep dasar anak berkebutuhan khusus serta anak berkebutuhan khusus tunalaras. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.